Shalom, saudara terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Saudara akan kekasih dalam Kristus Yesus, kesempurnaan adalah milik manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bentuk kesempurnaan itu adalah di mana Allah memberikan rohnya kepada kita untuk mengerti jalan Allah dan juga jalan yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi dalam konteks kehidupan Nuh pada saat itu dikatakan bahwa ada sesuatu hal yang membuat Allah murka atas manusia itu. Karena manusia itu telah hidup dengan suka-suka. Dikatakan dalam konteks ini, anak manusia menikah dengan orang-orang raksasa, yaitu orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan dan yang tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka ketika pernikahan itu terjadi, bertambah banyaklah manusia itu. Dan dengan bertambah banyaknya manusia di muka bumi, sehingga mengakibatkan banyak juga dosa, pelanggaran terhadap firman Allah. Dengan demikian saudara akan kekasih, dikatakan bahwa Allah menyesali kehidupan daripada manusia yang diciptakannya itu, karena tingkah laku mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian saudaraku dikatakan Allah menyesal menciptakan mereka. Maka Allah berfirman akan menyenapkan manusia itu dari muka bumi, kecuali orang yang tunduk dan taat akan firman Allah, yaitu Nuh bersama-sama dengan keluarganya. Dengan demikian saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Nuh sehingga dia mendapat kasih karunia? Dia hidup dan berjalan di dalam kebenaran yang dari Allah. Allah menghukum manusia itu ketika dosa itu timbul di dunia ini. Dan dikatakan Allah telah menyesal menciptakan mereka, sehingga Allah akan menghukum mereka nantinya dengan air bah. Hanya Nuh bersama-sama dengan seluruh keluarganya yang terhindar dari malapetaka dan juga dari murka Allah tersebut. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan? Karena hidupnya benar. Dia selalu membuat keluarganya adalah keluarga yang selalu takut kepada Tuhan. Mereka selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Dosa selalu terhindar dari kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah keluarga kita selalu kita arahkan menjadi keluarga yang selalu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah keluarga kita selalu kita buat menjadi keluarga yang mematuhi segala perintah Allah dalam kehidupannya? Mungkin menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Sebagai kepala keluarga, apakah kita selalu mempraktekkan hidup yang benar itu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia di tengah-tengah dunia ini? Jangan pernah kita sama dengan mereka yang hidup dengan dosa, yang hidup dengan suka-suka, yang hidup dengan tidak takut kepada Tuhan. Karena dengan demikian saudara akan kekasih, hidup orang yang benar, takut kepada Allah, hidupnya akan tetap terselamatkan dalam situasi apapun. Dalam keberadaannya, dia akan menjadi orang yang terdahulu menerima segala berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan itu. Maka dengan itu saudara akan kekasih, jadikan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang selalu benar-benar hidup di dalam firman Allah. Semoga kita mengalami hidup
yang selalu benar di hadapannya, agar kita diberkati setiap saat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami, agar hidup kami selalu benar di hadapan-Mu. Maka kami akan selalu menerima berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Maka Tuhan, kami akan menjalani hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami jalani hari-hari kami bersama Tuhan. Dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, shalom. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Horas.